Krisis mental pemain Cina jelang laga lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK. Pemain Cina jatuh mental jelang lawan Indonesia di GBK. CFA panggil psikolog, skuad Garuda Kluivert siap bikin negeri tirai bambu merana. Ketegangan memuncak jelang duel panas lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia dan Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 6/6 mendatang. Situasi dramatis justru datang dari kubu Cina yang dilaporkan tengah dilanda krisis kepercayaan diri. Sejumlah laporan media negeri tirai bambu menyebut para pemain Timnas Cina mengalami tekanan psikologis tinggi, bahkan jatuh secara mental menjelang pertandingan menghadapi skuad Garuda yang tengah naik daun. Federasi Sepak Bola Cina (FA) dikabarkan sampai harus mengambil langkah ekstrem dengan memanggil tim psikolog olahraga ke pemusatan latihan di Guangzhou demi memulihkan kondisi mental para pemain yang mulai goyah. Kabar ini menjadi perhatian luas media Asia dan memperlihatkan betapa kuatnya aura ancaman dari Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat. Mental ambruk setelah laga terakhir. Gejolak mental para pemain Cina disebut-sebut bermula dari hasil buruk pada laga sebelumnya di grup, memicu kritik keras dari publik dan media di Cina, yang mempertanyakan kualitas tim asuhan Alexander Jankovic. Tak hanya itu, atmosfer supporter yang kurang bersahabat serta tekanan dari federasi untuk minimal lolos ke babak ketiga membuat suasana ruang ganti semakin panas. Bahkan menurut laporan harian Dongkyudi, beberapa pemain senior seperti Zhang Linpeng dan Wu Xi mengalami gangguan tidur dan kecemasan menjelang laga lawan Indonesia. Sejumlah pemain terlihat gelisah, tidak fokus dalam sesi latihan, dan mulai meragukan diri mereka sendiri menghadapi atmosfer di GBK yang dikenal sebagai salah satu neraka terbesar di Asia Tenggara, tulis Dongkyudi. Media tersebut juga menyoroti bahwa banyak pemain muda dalam skuad saat ini belum pernah merasakan atmosfer GBK yang dipenuhi puluhan ribu supporter Garuda. Kecemasan akan tekanan dari penonton Indonesia menjadi momok menakutkan tersendiri. CFA datangkan psikolog militer dan sport therapist. Merespons krisis mental tersebut, CFA mengambil langkah sigap dan radikal. Federasi secara khusus mendatangkan 2 psikolog militer yang sebelumnya pernah bekerja dengan tim Olimpiade Cina. Selain itu, 2 sport therapist dari Institut Olahraga Nasional juga dilibatkan dalam proses rehabilitasi mental. Menurut informasi yang beredar di media Cina seperti Sina Sports dan Titan Sports Plus, para psikolog tersebut diberi tugas untuk menyuntikkan kembali semangat bertarung dan daya tahan psikologis ke dalam skuad sebelum mereka bertolak ke Jakarta. Ini bukan soal teknik atau taktik lagi. Pemain Cina saat ini butuh keyakinan bahwa mereka mampu bertahan bahkan menang di GBK. Kami sedang melawan bukan hanya Indonesia, tetapi juga diri sendiri, ujar sumber internal CFA yang enggan disebutkan namanya kepada Sina Sports. Langkah ini menandai kali pertama CFA secara terbuka mengakui perlunya intervensi psikologis mendalam menjelang laga internasional penting. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai indikasi bahwa Timnas Indonesia kini benar-benar diperhitungkan sebagai kekuatan menakutkan di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Garuda siap menghancurkan dengan trio Kluivert, Pastoor, dan Lanzat. Sementara itu, kondisi Timnas Indonesia berada di titik sebaliknya. Skuad Garuda dalam suasana penuh percaya diri dan antusiasme tinggi. Sejak ditangani oleh trio pelatih kelas dunia, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Alex Pastoor sebagai asisten teknik, dan Denny Lanzat sebagai pengawas pengembangan pemain, Timnas Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam gaya bermain, efisiensi serangan, dan penguasaan pertandingan. Kluivert, legenda Belanda yang pernah membela Ajax, Barcelona, dan Timnas Orange, membawa pendekatan menyerang modern yang mengkombinasikan agresivitas ala Eropa dengan semangat khas Asia Tenggara. Kami tahu Cina datang dengan tekanan besar, tapi kami juga tahu kekuatan kami. GBK akan penuh, dan kami ingin memberi penonton sebuah malam yang tak terlupakan, ujar Kluivert dalam sesi konferensi pers di Jakarta Selasa, 25. Pastoor, yang punya pengalaman panjang di La Masia dan Espanyol, memberikan sentuhan taktik posisional dan fleksibilitas yang memperkaya variasi serangan Indonesia. Sedangkan Lanzat dikenal sebagai motivator ulung
yang punya kedekatan personal dengan pemain muda Indonesia yang sebagian besar di luar negeri. Susunan skuad Garuda, kombinasi lokal dan dan. Skuad timnas Indonesia yang disiapkan untuk menghadapi Cina dihuni oleh perpaduan pemain lokal dan diaspora. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Shane Patinama bergabung dengan pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rizky Ridho, sementara lini tengah dikomandoi oleh Tom Hay dan Ricky Kambuaya. Di depan, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun menjadi andalan utama untuk membongkar lini belakang Cina yang rapuh. Prediksi atmosfer JB. Lautan Merah Putih, PSSI telah menyatakan bahwa tiket pertandingan di Stadion Utama JBK hampir habis terjual. Diprediksi lebih dari 28.000 penonton akan memenuhi stadion untuk mendukung Garuda. Antusiasme publik Indonesia melonjak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta masyarakat Indonesia datang dan menciptakan atmosfer yang membuat pemain Cina benar-benar mati kutu. JBK akan menjadi rumah pembakar semangat. Saya yakin dengan dukungan penuh dari rakyat, kita bisa meraih 3 poin penting dan menatap babak ketiga dengan optimisme tinggi, kata Erick dalam pernyataan resminya. Tekanan bertambah untuk Cina. Berita tentang kondisi mental pemain Cina yang ambruk justru menambah beban bagi skuad negeri tirai bambu. Di media sosial Cina seperti Weibo dan Douyin, tagar timnas Cina down menjadi trending. Dengan banyak penggemar yang merasa pesimis tim kesayangan mereka bisa mengatasi tekanan di Jakarta. Kalau sudah takut sebelum bertanding, lebih baik pulang saja, tulis salah satu netizen dengan akun @taobao1982. Di sisi lain, media Taiwan dan Hong Kong juga ikut menyindir kondisi timnas Cina dengan menyebut mereka sebagai macan kertas yang tidak siap menghadapi tekanan sejati dari supporter Asia Tenggara. Pemain Indonesia siap bikin Cina menderita. Beberapa pemain Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk sudah menyatakan kesiapan untuk tampil habis-habisan di laga penting ini. Kami tidak peduli mereka bawa psikolog atau siapapun. Kami bermain untuk rakyat Indonesia. JBK adalah rumah kami, ujar Marcelino saat ditemui media usai latihan tertutup di lapangan ABC Senayan. Rafael Struijk yang tampil tajam dalam beberapa laga terakhir menegaskan bahwa dirinya siap mencetak gol dan membuat Cina menyesal datang ke Jakarta. Kesimpulan, mental Cina terjun bebas, Garuda bersayap emas. Dengan kondisi mental yang mulai runtuh dan tekanan tinggi dari publik sendiri, Cina datang ke Jakarta dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Sementara itu, Indonesia tengah berada di puncak momentum dan mendapat dukungan penuh dari segenap rakyatnya. Langkah CFA memanggil psikolog bisa jadi penanda betapa gentingnya situasi internal mereka. Sebaliknya, Indonesia di bawah tangan dingin Kluivert tampak lebih percaya diri, terorganisir, dan siap mencetak sejarah. Apakah Stadion JBK akan menjadi saksi kehancuran mental dan fisik tim Cina? Ataukah para pemain negeri tirai bambu bisa membalikan tekanan menjadi kekuatan?